Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama mengucap syukur di awal tahun 2024. Kita sama-sama bersyukur, kita boleh ambil waktu datang ke rumah Tuhan di Gereja Tiberias Indonesia. Dan kita percaya kalau kita mulai awal tahun ini dengan pujian, kita pasti melihat tahun yang baru ini penuh dengan berkat Tuhan. Amin. Yang setuju boleh katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita saudara. Mari kita awali tahun ini dengan hati yang bersyukur, dengan harapan yang teguh kepada Tuhan Yesus yang pastinya akan sempurna sepanjang tahun ini. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami begitu mengucap syukur ya Bapa untuk boleh bersama-sama memasuki awal tahun 2024 ini ya Tuhan. Tanpa-Mu kami gak bisa Tuhan Yesus. Tanpa penyertaan-Mu kami gak sanggup ya Tuhan. Tapi kalau boleh hari ini setiap kami datang di rumah Tuhan. Setiap kami boleh tersambung secara live streaming datang beribadah Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah tahun ini menjadi tahun yang penuh dengan mujizat, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Sukacita kami boleh melimpah bersama dengan Tuhan, menjalani hari-hari ini Tuhan, bersama dengan Tuhan, melihat janji Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, kami rindu mengucap syukur dan berdoa menyembah Engkau ya Bapa. Berkati, sertai kami Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya bersama-Mu kami rindukan terus ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, siapapun kami yang datang Tuhan Yesus, siapapun kami yang tersambung secara live streaming yang menyembah Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Yesus kami sambut tahun yang baru dengan penuh sukacita. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita saudara. Kita menyembah Tuhan sama-sama. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Katakan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan dan Raja kita yang menyertai. Sama-sama katakan. Kaulah Tuhanku, ada Rajaku bersama. Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Angkat tanganmu sama-sama Tiberias kata. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari menyembah Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan,
ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita muliakan Tuhan di awal tahun ini, saudara. Kita akui Dialah Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhanku, aku mau Rajaku yang berkuasa sepanjang tahun yang baru ini Tuhan. Kami berserah, kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Sambil kita bangkit beri bersama-sama, gereja Tiberias bersama katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, aku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku menyembah Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama. Sepanjang tahun ini kami mau memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari muliakan Tuhan.
Kami sembah, kami muliakan Tuhan. Angkat tanganmu tinggi saudara pagi hari. Ini pagi yang pertama di tahun 2024. Serahkan sama Tuhan. Hari depan sepanjang tahun ini, percayakan kepada Raja yang besar. Raja yang menyelamatkan setiap kita. Dialah Yesus Tuhan. Sejenak angkat doamu, pengharapanmu sama Tuhan. Kita tahu kita gak pernah sendirian. Ada Yesus yang setia. Ada Yesus yang Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan, menyatakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, katakan, kemenangan sepanjang tahun ini. Oh Yesusku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari dengan iman bersama katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tahu Kau Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu yang perkasa, memimpin langkah kami masuk tahun yang baru ini Tuhan. Yesus memberikan. Mari dengan beriman kita katakan di hadapan Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita saudara. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Kaulah Yesus yang memberikan, Yesus memberiku. Katakan kemenangan terjadi Tuhan Yesus. Kemenangan, Yesus memberiku kemenangan. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur sepanjang tahun yang lalu di tahun 2023 kami melihat betapa dahsyatnya Tuhan memimpin langkah kami. Dan kami tahu terlalu percaya kami Tuhan Yesus kepadamu bahwa di tahun 2024 Tuhan yang sama akan membimbing setiap kami, memberikan kami setiap kami kemenangan, membawa kami dari kemuliaan sampai kepada kemuliaan. Ini kami Tuhan, kami letakkan pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus.
Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, di hari yang pertama di tahun yang baru ini, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus. Sama-sama. Tak pandang dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, mulai tahun yang baru dengan kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Ku tak pandang dari sumber mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Lebih sungguh lagi, sama-sama. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan, dalam Yesus, come on, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, lebih sungguh lagi, sama-sama kita boleh katakan, dalam Yesus. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Bersukacita karena kita menyembah Allah yang Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita semua. Haleluya. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus, amin. Yakin dan percayalah, tahun 2024 kita pasti diberkati Tuhan. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa banget. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah
sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari gereja Tiberias, kasih setia Tuhan begitu berlimpah bagi setiap. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan saya bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Mari gereja Tiberias, dengan imanmu sama-sama kita boleh katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Ini iman percaya kami ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melimpahkan berkat-berkat bagi setiap kami. Sama-sama kita boleh katakan, sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Anugerah Tuhan begitu berlimpah bagi setiap. Haleluya. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu berlimpah bagi setiap kita. Anugerah Tuhan berlimpah di tahun yang baru ini. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, di hari yang pertama di tahun yang baru, di tahun 2024, izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Rencana dan Kasih Allah bagi kita. Romawi yang pertama, doa pembuka, dalam nama Tuhan Yesus agar kami semua selalu dalam lindungan Allah, tidak bahaya dan tidak celaka, diberkati dalam segala usaha, bebas dari kutuk-kutuk penyakit, bebas dari penderitaan, bebas dari kemiskinan, pagari dan lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Romawi yang kedua, rencana dan kasih Allah bagi kita. Apa maksud dan rencana kasih Allah bagi kita? Satu, bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5.
Dalam Kristus Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ingatlah selalu rencana Tuhan dan percaya kepada Tuhan, serta menjadi pelaku firman Tuhan, maka janjinya akan dinyatakan. 2. Bahwa Allah berdaulat atas kehidupan manusia. Roma 8 ayat 28. Kata turut bekerja artinya Tuhan dapat menggunakan segala sesuatunya untuk mewujudkan rencananya. Dalam kondisi apapun, mari kita percaya semua rencana Allah itu baik adanya. Pada waktunya kita akan mengerti bahwa kita akan naik level, dan apapun yang kita hadapi, semua rencana Tuhan akan indah pada waktunya. 3. Bahwa tidak ada yang kebetulan, karena semuanya ada dalam rencana Tuhan. Matius 10 ayat 29 sampai dengan 31. Kita harus berdoa untuk negara Indonesia di tengah banyak prediksi yang ada. Semua dalam penjagaan Tuhan, dan kita akan dipelihara Tuhan, maka jangan takut. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 5, kita tidak akan merasakan hidup yang sepenuhnya kalau tidak melayani Tuhan. Dimanapun kita dipercayakan, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Romawi yang ketiga, program Allah, semua keluarga kita masuk surga. Firman Allah mengajarkan kepada kita dalam Yesaya 48 ayat 18 sampai dengan 19. 1. Tugas hidup kita yang terutama adalah jangan seorang pun anggota keluarga kita ada yang terhilang dan mengalami maut. Pertama-tama kita dituntut untuk taat pada firman Allah. Bagaimana kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita menuju surga bila kita tidak taat dan setia kepada firman Allah? Mari kita selalu menjunjung tinggi firman Allah. 2. Hidup yang taat dan setia kepada firman Allah artinya hidup dalam pertobatan. Dengan hidup dalam pertobatan, kita dijanjikan oleh firman Allah, A, keluarga kita tidak mengalami maut. Namun anggota keluarga kita tidak seorang pun akan dilenyapkan, tidak seorang pun akan terhilang, tidak seorang pun akan mengalami maut. B, bila terhilang kemana? Di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai dengan 15 diperingatkan dengan tegas bahwa orang yang mengalami maut adalah mereka yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Orang yang tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga adalah mereka yang dilemparkan ke dalam lautan api. Doa penutup, suami istri harus saling setia sampai selama-lamanya. Mari kita jaga kasih mula-mula. Jikalau kita sampai kehilangan kasih mula-mula, artinya kehilangan Roh Kudusnya. Artinya manusia hanya debu tanah. Debu tanah adalah makanan setan. Bahkan Tuhan Yesus mengajar bila kehilangan kasih mula-mula, satu terangkat, satu tidak terangkat. Gambaran suami istri dalam Lukas 17 ayat 34. Doa kami, mari saling kasih, saling mengampuni, saling hidup dalam pertobatan, agar bersama-sama kita berkumpul di bumi dan berkumpul di sorga. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Di hari yang pertama di tahun yang baru ini ya Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan Tuhan. Kalau di tahun 2023 Tuhan begitu luar biasa memberkati, menyertai setiap kami, maka kami yakin dan percaya Tuhan yang sama akan memberkati dan melindungi kami di tahun yang baru ini ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, inilah iman percaya kami ya Tuhan Yesus. Di tahun yang baru ini
ada pengharapan yang baru bagi setiap kami, ada berkat yang baru bagi setiap kami, ada mujizat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami mau ya Tuhan Yesus, kami juga memiliki roh yang baru ya Tuhan, yang lebih lagi berapi-api untuk kami memuji, mempermuliakan, mengagungkan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Biar setiap pujian dan sembah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar nama Tuhan Yesus yang selalu dipermuliakan. Sebentar ya Bapa, kami siapkan hati kami, dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang akan menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ini kami ya Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Dengan segenap hatimu, sama-sama kita boleh katakan, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan, ku sanjung. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini ya, tepat tahun baru, tahun Yesus 1 Januari 2024. Terima kasih kami sudah melewati 2023 dengan baik, dengan penuh syukur. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus, dan kami akan berjalan menghadapi tahun 2024 ini ya Tuhan dengan kuat dan teguh Tuhan Yesus. Kami minta kasih-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Kami pagi hari ini berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di Gereja Nias ya Tuhan Yesus, dan urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus.
Kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru saudara sekalian, 1 Januari 2024. Kita bersyukur ya saudara sekalian. Ya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kita sudah melewati tahun 2023 dengan suka dukanya. Dan sudah yang selalu ya sudah berlalu ya saudara sekalian. Kita menghadapi masa depan ini dengan penuh harapan. Dan tema firman Tuhan yang akan saya bawakan pagi hari ini adalah menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh. Dengan kuat dan teguh. Kenapa kita harus kuat ya saudara sekalian? Kita banyak dengar prediksi-prediksi ya saudara. Prediksi-prediksi mengenai ya, ekonomi global atau apa yang sudah terjadi di dunia dan sebagainya saudara sekalian. Tetapi ya kita harus menghadapi hari demi hari, berjalan bersama Tuhan Yesus, diiringi Tuhan Yesus, disertai Tuhan Yesus dengan kuat dan teguh. Kita pasti kuat dan teguh dan kita punya iman yang kuat dan punya iman yang teguh saudara sekalian. Nah, Argo tolong bacakan Mazmur 31 ayat 16 sampai 20, kemudian Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Argo. Mazmur 31 ayat 16 sampai 20. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mazmur 65 ayat 12 sampai 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 31 ayat 16 sampai 20 katakan, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati, dan bungkam, dan biarlah bibir dusta menjadi keluh, dan mencaci maki orang benar dengan kencongkakan dan penghinaan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu, yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Jadi, dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh saudara sekalian. Yang pertama adalah kita jangan takut ya saudara sekalian. Karena Tuhan melindungi kita saudara sekalian. Jangan takut dan sambutlah tahun baru ini dengan penuh harapan saudara sekalian. Sebagaimana di Mazmur 65, 12, 14 katakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangan sorak-sorai, padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Jadi kita dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh ya saudara sekalian, karena Tuhan Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Tuhan akan memahkotai tahun-tahun yang
kita lalui tahun yang kita lalui dengan apa saudara sekalian? Dengan kebaikan Tuhan saudara sekalian. Jadi kita jangan takut. Kenapa jangan takut? Karena kita dengar semua prediksi-prediksi atau apa, kita jangan takut. Kita harus sebagai orang percaya, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita sambut tahun baru ini dengan penuh harapan saudara sekalian. Tuhan sudah memelihara hidup kita selama 2023 ini. Demikian juga Tuhan Yesus tidak pernah berubah, tetap sama akan memelihara hidup kita di tahun yang baru ini. Hanya karena kasih dan anugerahnya saja saudara sekalian, kita ada sekarang ini sebagaimana kita adanya, dan karena kasih anugerahnya juga dia akan membawa kita kepada kesuksesan saudara sekalian. Ada banyak rintangan yang akan kita hadapi di tahun nanti. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kalah terhadap apapun juga. Bila kita setia dan berharap kepada Tuhan. Firman-Nya ya dan amin. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji dan selalu menggenapi firman-Nya, saudara. Allah memahkotai kita di tahun yang baru ini dengan kebaikan-Nya. Ya, di Mazmur 65 ayat 12-14 katakan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, ya saudara sekalian, dengan kebaikan Allah saudara sekalian. Ya, Allah akan berjanji memberkati kita dengan kelimpahan-Nya, kekayaan rohani, yaitu pengenalan yang lebih dalam lagi tentang Allah, sehingga berkat jasmani pasti akan mengikuti juga kalau kita di dalam Tuhan Yesus saudara sekalian. Kita juga diberikan kesehatan dan kemudian kita juga diberikan rezeki saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi hal pertama yang perlu kita ketahui dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh yaitu, 1, jangan takut dan sambutlah tahun baru dengan penuh harapan saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Yeremia 29 ayat 11, kemudian Yosua 1 ayat 9 Argo. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, saudara sekalian. Ya, yang penuh harapan. Yosua 1 ayat 9 katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi hal yang kedua untuk kita menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, saudara sekalian, kita tahu rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Allah merancangkan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jangan pernah kecut ya saudara sekalian, tawar hati. Firman Tuhan katakan tadi, menghadapi tahun baru ini, tapi kita kuatkan dan teguhkanlah hati kita, saudara. Sebab Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan dengan sesuatu yang baru. Tidak mengulangi kesalahan kita di hari-hari kemarin, di tahun 2023 kemarin, saudara sekalian. Allah menyiapkan jalan, bukan di jalan yang bebas hambatan, karena kita tidak dijanjikan tidak ada masalah. Tapi janji Tuhan kita berkemenangan atas masalah. Ya saudara sekalian, jadi Allah menyiapkan jalan, ya, bukan di jalan yang bebas hambatan saja saudara sekalian, tapi bisa juga jalan yang penuh hambatan.
tetapi bisa ada juga di padang gurun bahkan, agar kita bisa bersama Yesus dapat melewati dengan kemenangan demi kemenangan, saudara sekalian. Seperti di Yesaya 43 ayat 18-19 katakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kunci untuk mendapat memperoleh semua janji dan rancangan Allah yang terbaik atas hidup kita adalah kita mendengar baik-baik firman Tuhan, saudara, dan melakukannya. Firman Tuhan dengan setia, segala perintah-perintahnya kita lakukan dengan setia. Ya, Tuhan Yesus katakan siapa yang berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, ya, menyelami firman Tuhan dan tekun melakukannya, saudara sekalian. Ya, jadi kunci untuk dapat memperoleh semua janji, ya, dan rancangan Allah yang terbaik atas hidup kita adalah kita mendengar baik-baik firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia segala perintah-perintahnya. Sebagaimana di Ulangan 28 ayat 1-2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bayangkan saudara sekalian, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, ini saudara sekalian, kita mendengar baik-baik firman Tuhan, saudara sekalian, dan melakukan firman Tuhan dengan setia, saudara sekalian. Allah katakan, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi, saudara sekalian. Ya. Jadi hal kedua yang perlu kita ketahui dalam menghadapi tahun baru dengan kuat yang teguh, atau kita tahu yang kedua adalah rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita, ya saudara sekalian. Rancangan yang baik, rancangan yang penuh damai sejahtera, saudara sekalian. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang baik. Ingat itu, saudara sekalian. Jadi dengarkanlah firman Tuhan baik-baik dan tekun melakukannya, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan 2 Timotius 1, kemudian Yeremia 17 ayat 7-8 Argo. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 7 katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saya ulangi, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara sekalian. Kemudian di Yeremia 17 ayat 7-8 katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Jadi hal yang ketiga saudara sekalian dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh kita, yang ketiga tetap optimis bersama Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, jadi kita harus optimis. Bayangkan Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Artinya kita diberikan roh yang optimis atau jiwa yang optimis ya, pikiran juga optimis, segala sesuatu yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi hal yang ketiga dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, tetap optimis bersama Tuhan. Tuhanlah yang memampukan kita menyelesaikan segala hal dengan baik. Dengan demikian tidak ada alasan apapun bagi kita untuk membanggakan diri atau menyombongkan diri, saudara. Sebab tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu mengatasi persoalan hidup ini, saudara sekalian. Sepanjang tahun 2023, tidak semua yang kita inginkan selalu berjalan mulus ya kemarin-kemarin ini. Kadang ada yang membuat kita prihatin, kadang ada juga yang membuat kita cemas. Ada banyak pelajaran-pelajaran berharga yang dapat kita renungkan, saudara. Kita jadikan pengalaman untuk menatap tahun yang baru. Karena itu bersikaplah optimis dengan mempersiapkan dan memperhitungkan segala sesuatu dengan matang, saudara sekalian. Bersikaplah optimis dengan mempersiapkan dan memperhitungkan segala sesuatu dengan matang. Kita harus lebih dewasa. Dewasa juga dalam bidang sekuler, tapi lebih dewasa lagi dalam rohani, saudara sekalian. Kita lebih dalam lagi, intim dengan Tuhan, saudara sekalian. Kita betul-betul harus menjadi pelaku firman dan betul-betul hidup di dalam firman Tuhan Yesus, sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, sepenuh-penuhnya lebih dalam lagi. Itu yang diminta Tuhan, dan kita akan dapat bersikap optimis yang penuh kebaikan, kekuatan, saudara sekalian, dan harapan. Tahun 2024 sudah di depan kita, sekarang kita jalani ini. Mau tidak mau kita harus menghadapi segala sesuatu yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus, kita harus siap menghadapi masa depan. Persiapkan diri kita semampu kita. Serahkan seluruh hidup kita, rencana kita, pikiran kita pada Tuhan Yesus. Percayalah, Tuhan Yesus akan membimbing kita meraih masa depan yang cemerlang. Amin, saudara sekalian. Jangan pernah andalkan kepintaran kita. Namun pakailah kepintaran kita itu di jalan yang dituntun oleh Tuhan kepada kita. Atau di jalan yang ditunjukkan Tuhan kepada kita. Mungkin awalnya tidak terlihat, saudara. Tetapi saatnya akan tiba. Kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Yang penting tetap percaya saja kepada Tuhan Yesus ya. Kita akan merasakan damai sejahtera yang luar biasa, saudara sekalian. Yang penting kita tetap percaya saja dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus percaya saja dan imani dan percaya. Perintahkan pada diri kita, kita harus percaya. Kita percaya Tuhan Yesus. Dan emang Tuhan Yesus ada di dalam kita, saudara sekalian. Kita memasuki tahun baru dengan harapan baru, semangat baru, dan berkat-berkat yang baru terus dilimpahkan atas kita, setiap pribadi kita, saudara sekalian. Jadi hal yang ketiga yang perlu kita ketahui, dan kemudian dalam menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, saudara sekalian, kita tetap optimis bersama Tuhan. Amin, saudara sekalian. Jadi 3 hal menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh, yaitu jangan takut dan sambutlah tahun baru ini dengan penuh harapan. 1, jangan takut dan sambutlah tahun baru ini dengan penuh harapan. Ya, di dalam Tuhan ada iman, pengharapan, dan kasih. Paling besar adalah kasih, tetapi pengharapan itu penting karena memang kita berharap pada Tuhan dan Tuhan akan menjawab harapan kita itu. Saudara sekalian, asal kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus. Seperti firman tadi katakan ya. Dan kemudian yang kedua, rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita, saudara sekalian. Jadi kita merancangkan segala sesuatu, rencanakan segala sesuatu di tahun ini atau apa yang kita mau buat.
Tapi ingat, jangan pernah lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan. Karena apa? Karena kedua, rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Dan yang ketiga adalah tetap optimis bersama Tuhan, ya saudara sekalian. Karena Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan atau roh yang lemah, tetapi kebaikan dan penuh harapan. Tetap optimis bersama Tuhan. Untuk itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan Yesus. Jadi pelaku firman, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan jangan mendukakan hati Tuhan, juga jangan mendukakan hati sesama. Kita dalam hidup di dunia ini memang bersama-sama dengan manusia, hendaklah kita bersama-sama dengan damai sejahtera, saudara sekalian. Juga dalam rumah tangga di tahun baru ini, saudara sekalian, rumah tangga suami istri bergandengan tangan, selalu dalam kasih mula-mula, selalu dalam cinta mula-mula, dan selalu dalam kasih mesra. Jangan ada kata-kata kasar, kata-kata keras keluar dari mulut, tetapi segala sesuatu nyatakan dengan lemah lembut, saudara sekalian. Masalah akan ada, perbedaan pendapat akan ada, tetapi harus satu visi, yaitu untuk memuliakan Tuhan di rumah tangga tersebut, ya. Rumah tangga Anda tersebut memuliakan Tuhan. Jadi kalau ada keributan atau salah paham ataupun perbedaan pendapat, itu tidak akan menjadi besar, saudara sekalian, dan akan dapat didiskusikan dengan baik, saudara sekalian. Dan juga marilah kita dalam hidup ini kita seperti ikuti kata Tuhan Yesus, ya saudara. Tuhan Yesus katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, ya, karena lebarlah pintu menuju kepada kebinasaan, saudara sekalian. Jadi kita diminta hidup benar, dan kita dapat meraih sorga. Tuhan Yesus katakan, hendaknya nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, lautan api, saudara sekalian. Dan itu selama-lamanya, miliaran tahun, saudara sekalian. Juga di Wahyu 3 ayat 20 Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimanapun aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang akan kami peroleh? Jawab Tuhan Yesus, engkau akan memerintah bersama-sama dengan aku. Engkau dibalaskan 100 kali lipat, dan engkau akan hidup kekal. Dan hidup kekal, saudara sekalian. Artinya hidup kekal yaitu kita mengalami hidup di sorga, saudara sekalian. Kalau neraka adalah kematian kekal, lautan api, saudara sekalian, ya. Jadi marilah saudara sekalian, kita dalam hidup ini selalu bertobat, berjaga-jaga selalu, setiap hari bertobat, ya saudara sekalian, dan belajar. Karena tidak ada orang yang jadi pandai, saudara sekalian. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita ke depan ini, ya saudara sekalian. Kita tidak tahu. Jadi kita terus belajar, kita selalu harus merendahkan hati, merendahkan diri, saudara sekalian. Selalu merendahkan hati sesama kita, dan juga merendahkan diri juga. Artinya kita jangan sombong, saudara. Terutama juga di hadapan Allah, saudara sekalian. Kita rendah hati, kita berharap dan bersandar kepada Tuhan selalu, saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada di dalam hidup ini, supaya jangan jatuh dalam kesalahan dan dosa, saudara sekalian, ya. Jaga-jaga, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 39 sampai 40, karena Tuhan Yesus katakan anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan, ya. Tuhan Yesus katakan, dan Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaan, dan biarlah kita bisa tegap berdiri, kita layak berdiri di hadapan Tuhan. Inilah aku yang sudah di dalam engkau sepenuh-penuhnya, Tuhan Yesus. Dan jadi Tuhan Yesus minta kita betul-betul berjaga-jaga dan waspada, selalu siap sedia, ya, untuk kita berjaga-jaga, karena Tuhan Yesus datang kedua kali dalam waktu yang tidak kita sangka dan tidak ada yang duga sama sekali. Dan juga marilah kita dalam hidup ini, ya, kalau Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 20, barang siapa menang,
ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Itu artinya Tuhan Yesus menghendapi kita juga berkemenangan kelak, saudara sekalian. Dan juga kita juga diminta juga dalam hidup di dunia ini untuk kita menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, saudara sekalian. Dan marilah kita juga memenuhi amanat agung daripada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu. Ya, ajarkanlah kepada mereka yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara, marilah kita memberitakan kabar baik dimanapun kita, apapun profesi kita kerja atau apapun, lakukanlah itu untuk Tuhan dan juga untuk jiwa-jiwa. Beritakanlah kabar baik dari Allah kepada sesama kita, saudara sekalian. Ya, untuk keselamatan bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi biarlah orang lain juga diselamatkan. Demikian saudara sekalian, marilah kita menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca, sehingga orang memuliakan Tuhan. Inilah anak Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam Tuhan Yesus, mereka akan memuliakan Tuhan kita, bahkan juga ikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan marilah kita dalam hidup kita memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Demikian saudara sekalian, saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Dan kita percaya menghadapi tahun baru ini kita harus dengan kuat dan teguh, saudara sekalian. Satu, jangan takut dan sambutlah tahun baru dengan penuh harapan, ya saudara sekalian. Yang kedua, rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Jadi jangan pikir-pikir, jalani saja hidup dan boleh buat perencanaan. Tapi jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan, karena apa? Rancangan Allah sudah ditetapkan bagi kita. Ya, dan ketiga, tetap optimis bersama Tuhan. Optimis itu perlu, karena optimis itu membawa kebaikan positif untuk kita, saudara sekalian. Terima kasih, sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Erkristi Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang luar biasa dan firman yang memberkati kami semua. Kami juga mengucapkan selamat tahun baru untuk Ibu Gembala bersama keluarga. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu Gembala secara luar biasa. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan yang diberkati. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama bersama saya katakan, aku percaya di tahun yang baru ini Tuhan sudah sediakan yang terbaik, rancangan yang terbaik. Aku tidak takut, aku akan menghadapi tahun ini bersama dengan Tuhan dan aku akan tetap kuat, aku akan tetap teguh karena Tuhan pasti menolong aku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi selamat tahun baru buat kita semua. Pesan tadi Gembala Sidang kita jelas sekali, clear saudara, bahwa kita harus menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh. Artinya apa saudara? Kita harus jadikan Tuhan segalanya. Karena hanya Tuhanlah yang membuat kita kuat. Hanya Tuhanlah yang senantiasa memberikan kita kekuatan yang baru. Tanpa Tuhan semua yang kita lakukan sia-sia. Amin. Jadikan Tuhan pengharapan kita. Maka tadi Gembala Sidang sudah menyampaikan 3 hal buat kita semua. Jangan takut, mari sambut tahun baru dengan penuh harapan. Yang kedua, percaya rancangan Tuhan yang indah sudah ditetapkan buat kita semua. Dan yang ketiga, tetap optimis. Maka saya juga sedikit menambahkan saudara, yaitu menghadapi tahun baru dengan kuat dan teguh. Supaya kita kuat dan teguh, kita harus hidup baru. Sama-sama bersama saya katakan, tahun baru, aku mau hidup baru. Amin. Jadi orang sering bilang, tahun baru sama aja, gini-gini aja. Ya memang saudara, tahun baru fisik kita masih sama aja. Rumahnya masih sama, tempat tinggalnya masih sama, tempat kerjanya masih sama. Tapi cara hidup kita harus baru, katakan amin. Jadi memang saudara semuanya masih sama. Yang baru itu apa? Hati kita. Yang baru itu apa? Pikiran kita. Yang baru itu apa? Roh kita, semangat kita. Kalau kita punya hidup yang baru, tahun ini
kita pasti mengalami kemenangan bersama Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya apa yang dimaksud hidup baru. Hidup baru yang pertama artinya meninggalkan cara hidup yang lama. Jadi saudara harus tinggalkan cara-cara hidup yang lama. Cara-cara yang tidak berkenan. Cara-cara yang melukai hati Tuhan. Cara-cara yang menyedihkan hati Tuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud hidup baru? Hidup baru artinya hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Coba renungkan 2023 kemarin, sudahkah hidup kita menyenangkan hati Tuhan? Sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan? Kalau hidup saudara menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, maka percaya hidup saudara di bumi seperti di sorga. Apapun yang saudara butuhkan dalam hidup ini, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Amin. Yang ketiga, apa yang dimaksud hidup yang baru? Hidup yang baru di sini artinya hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Kalau kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka percaya apa yang kita minta, Tuhan pasti berikan. Amin. Lalu apa berkatnya kalau kita hidup yang baru? Yang pertama, kalau kita hidup yang baru, maka hidup kita menjadi lebih baik. Jadi kalau saudara mau 2024 ini hidup saudara lebih baik, hiduplah yang baru. Yang kedua, apa yang kita terima kalau kita hidup yang baru? Yang kedua, kalau kita hidup yang baru, maka semua janji Tuhan, semua berkat Tuhan, semua keajaiban yang Tuhan sediakan, pasti kita alami, pasti kita terima. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang kita terima kalau kita hidup baru, saudara? Kalau kita hidup baru, Tuhan janjikan kita semua menerima keselamatan, menerima anugerah yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Nah pertanyaannya, bagaimana agar kita memiliki hidup yang baru? Yang pertama, kita baca Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-26. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi jelas saudara ayat ini berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi tubuhnya masih sama, fisiknya masih sama, tempat tinggalnya masih sama, gerejanya masih sama, tempat ibadahnya masih sama. Tapi hati kita sudah menjadi baru. Amin. Tuhan mau di tahun yang baru ini kita memiliki hati yang baru. Maka yang pertama, bagaimana kita supaya memiliki hidup yang baru? Yang pertama, mari miliki hati yang baru. Hati yang baru itu hati yang seperti apa? Hati yang taat. Kalau tahun 2023 hati kita keras, hati kita memberontak, membangkang, hati kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau, mari kita ubah hidup kita. 2024, miliki hati yang baru, hati yang taat. Amin. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan mau, maka percaya hidup kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang baru? Kita baca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti siapa? Orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan, saudara perhatikan, jangan hidup lagi sama seperti orang dunia. Jangan sama seperti orang dunia. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Karena kita sudah diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita nggak boleh sama seperti dunia ini. Lanjut ayat 18 sama-sama. Kita baca 2, 3 ya. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka. Saudara perhatikan, orang dunia pengertiannya, pemahamannya itu gelap. Gelap itu apa? Jahat. Selanjutnya tadi dikatakan apa? Bahwa orang dunia itu saudara pemikirannya sia-sia. Sekali lagi ayat 18 tadi boleh dimunculkan. Bahwa orang yang seperti dunia itu saudara pemikirannya gelap. Lalu jauh dari persekutuan dengan Allah. Artinya apa? Nggak suka ibadah, nggak suka menyembah Tuhan, nggak suka berdoa. Itu cara-cara dunia. Kita nggak boleh sama seperti itu. Karena kebodohan yang ada dalam mereka. Perhatikan, mereka secara yaitu pengetahuan pinter. Tapi kebodohan di sini apa saudara? Mereka nggak sadar bahwa hidup ini ada dalam kendali Tuhan.
Bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan. Bahwa semua yang terjadi karena rencana Tuhan, karena Tuhan yang atur. Itu sebabnya apa yang dibilang dunia pintar di hadapan Tuhan disebut kebodohan. Tapi apa yang dianggap kebodohan oleh dunia ini buat Tuhan itu sesuatu yang indah. Amin. Itu sebabnya kita nggak boleh sama seperti dunia ini. Ayat 19, sama-sama kita baca 2-3 ya. Perasaan mereka telah apa? Tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada apa? Hawa nafsu. Dan mengerjakan dengan serakah segala macam apa? Saudara perhatikan, orang dunia hidup dalam hawa nafsu. Keserakahan. Kita nggak boleh hidup seperti mereka, kita harus hidup baru. Kita nggak boleh cemar, tadi dikatakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20, sama-sama kita baca 2-3 ya. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal apa? Kristus. Jadi jelas yang kedua, bagaimana supaya kita memiliki hidup yang baru. Yang kedua, ubah cara hidup kita. Jangan seperti orang dunia. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Hari ini mari hidup yang baru. Amin. Sekali lagi, fisiknya masih sama, tempat tinggalnya masih sama, kendaraannya masih sama, tempat kerjanya masih sama, tapi cara hidupnya baru. Amin. Kalau selama ini kita mengandalkan kekuatan kita, kalau selama ini kita mengandalkan pikiran kita, kalau selama ini kita mengandalkan manusia, tadi Ibu Gembala baca Yeremia, dikatakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini rubah pola hidup saudara, cara hidup saudara, andalkan Tuhan. Kalau saudara andalkan Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Saya sering bilang saudara, menurut pemahaman dunia, orang yang berhasil adalah orang yang kerja keras. Tapi faktanya enggak semua orang kerja keras berhasil. Saudara lihat di luar sana, tahun baru pun orang kerja. Bahkan malam tahun baru pun, hari libur pun mereka kerja, banting tulang dibanting-banting gitu saudara. Tapi hasilnya apa saudara? Sia-sia. Tapi Alkitab mengajar anak-anak Tuhan waktu tidur pun diberkati Tuhan. Ada orang-orang, ada jemaat saudara, ada ibu-ibu yang dari rumah cuma telepon aja dia dapat proyek miliaran rupiah saudara. Dari tempat tidur, bukan dari tempat bekerja. Kenapa? Karena dia hidup di dalam Tuhan. Maka Tuhan berkati apa yang dia buat, apa yang dikerjakan berhasil. Hari ini tahun 2024, apa yang saudara buat, apa yang saudara kerjakan berhasil. Karena saudara hidup menyenangkan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Tuhan pasti berkati saudara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita hidup baru. Kita baca Efesus 4 ayat 21 sampai ayat 24. Sama-sama kita baca 2-3 ya. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan apa? Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. 23. Supaya kamu, stop dulu, supaya aku, supaya kita dibaharui. Dibaharui apa? Dalam roh dan pikiran. Jadi bajunya masih sama, rumahnya masih sama, fisiknya masih sama. Yang baru apanya? Roh dan pikirannya. Terus ayat 24, sama-sama kita baca 2-3 ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi jelas saudara, ayat 23 tadi dikatakan supaya kamu, supaya kita dibaharui. Apanya yang dibaharui? Roh dan pikiran kita. Maka yang ketiga, yang terakhir, bagaimana supaya di tahun baru ini kita menghadapi dengan kuat dan teguh, miliki hidup yang baru. Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang baru? Yang ketiga, mari baharui terus roh dan pikiran kita. Gimana caranya memperbaharui roh dan pikiran kita? Belajar firman, belajar kebenaran. Gembala sidang kita selalu bilang, tadi malam pun dalam pesan ibadah tutup tahun, belajar. Nggak ada orang yang langsung pinter. Dan orang yang pinter pun terus belajar. Belajar di sekolah kehidupan. Kalau di sekolah
Formal saudara belajar 6 tahun. Belajar ya 4 tahun. Terbatas belajar 12 tahun. Tapi di sekolah kehidupan setiap hari kita belajar sampai kita menghembuskan nafas. Amin. Jadi suami, belajarlah jadi suami yang baik. Jadi istri yang baik. Anak-anak muda, jadilah anak-anak yang baik. Maka saudara yang terus belajar, hidup saudara dibaharui 2024. Saudara akan terus berkemenangan, saudara akan kuat, saudara akan teguh. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Selamat tahun baru, sambut tahun baru dengan penuh harapan, tetap optimis bersama Tuhan. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dengan anugerah di dalam Engkau. Katakan, ku tahu Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan raja wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sekali lagi, datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Sadari kelemahan kita, Tuhan sempurnakan. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Mari sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu.
damai bagi Tuhan. Kasih-Mu melingkupi Roh-Mu yang mengangkat setiap kami. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Dengan segenap hatimu katakan Roh-Mu. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Dan sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen penyucian kudus pada siang hari ini saudara. Mari Bapak Ibu Saudara boleh siapkan roti dan anggur di hadapan Tuhan. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu. Kita pakai beri bersama-sama saudara kasih dalam Tuhan. Boleh terkasih Kepala Sidang Gereja Universitas Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, boleh beri setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus di awal tahun 2024. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan perjamuan kudus dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58 dan kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan bacakan. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku,
akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Ya, saudara sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, kita dengan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ya, saudara sekalian, kita akan mendapat hidup yang kekal. Kita akan mencapai hidup yang kekal, ya, saudara sekalian. Bukan kematian yang kekal, tetapi hidup yang kekal. Artinya di sorga, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus janji kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dan kita akan memperoleh hidup. Tuhan Yesus juga katakan, juga dalam doa, ya, Tuhan Yesus di bukit, khotbah di bukit, Tuhan Yesus katakan, ya, hidup kita di bumi seperti di sorga, ya, saudara sekalian. Jadi, ya, kita harus selalu berdoa juga, ya, doa Bapa kami itu, dan kemudian Tuhan Yesus diajarkan untuk kita berdoa untuk hidup kita di bumi seperti di sorga, ya, saudara. Nah, itulah saudara sekalian, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, maka Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Minta apa saja, kata Tuhan Yesus. Nah, otomatis kita tidak minta yang tidak-tidak, ya, saudara sekalian. Kita akan minta apa yang berpadan dengan kita, yang sesuai dengan kita, dan kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita selalu, akan memberikan selalu yang menjadi kebutuhan kita. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari akan semakin susah, semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin susah, saudara sekalian, semakin mahal, ya, saudara sekalian, semakin sukar, sulit, susah, ya, saudara sekalian, dan mahal. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, selalu memperingati karya keselamatan Allah yang Allah kerjakan untuk menyelamatkan kita dan mengampuni dosa kita. Dan kita, Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku, artinya kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menyertai kita dan membela kita dan mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita. Maka kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam kata-kata dan kehendak daripada Tuhan Yesus, saudara sekalian, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita tidak akan masuk di dalam resesi ataupun tidak akan dirusakkan dalam bentuk apapun. Kita harus percaya, saudara sekalian, kita berkemenangan, kita tidak akan dirusakkan. Amin, saudara sekalian. Marilah kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus dan kita ucapkan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker,
Aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat. Tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes, tidak hepatitis. Aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah
darah Tuhan Yesus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 89. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjauhkan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini minyak yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan selalu berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi Anda dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda oleskan, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu dan kami sudah memakai minyak urapan. Kami percaya Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Biarlah kami semua anak-anak-Mu hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau. Kami penuh komitmen ya Tuhan Yesus untuk benar-benar memuliakan Engkau seumur hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah kami hidup dalam kekudusan-Mu, dalam hidup kudus, hidup suci, dan jadi pelaku daripada firman-Mu, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Kau sayangi, Kau berkati, Kau limpahkan dengan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Limpahkan kasih-Mu, berkati mereka semua, berkati dengan limpah ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga kepada seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Apapun yang dilakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus berikan mereka jemaat Tiberias Indonesia, apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor, dan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, dan menang atas segala masalah. Dan berikan mereka berkat rohani jemaat gereja Tiberias Indonesia. Mereka menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia berkat jasmani. Mereka selalu sehat dan sembuh. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan juga Tuhan Yesus berkat materi, apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak penghalang berkat. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati dengan kecukupan daripada Engkau. Berikan yang bekerja akan dapat gaji yang lebih dari cukup Tuhan Yesus, dan mereka dapat memanage hidup dan dengan baik Tuhan Yesus, dan hidup dengan berpadanan apa yang ada Tuhan Yesus, dan tidak akan mengalami resesi ataupun
kekurangan Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami minta kepada Engkau, dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa, dengan hikmat, dan Tuhan Yesus, dan berikan tanda-tanda heran menyertai, dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan berikan Tuhan Yesus para koordinator, pekerja, usher, greeter, dan juga media, dan choir, Tuhan Yesus juga kids dan Boanerges dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa, dan berikan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan berikan anak-anak muda menjadi generasi yang the best, the biggest, Tuhan Yesus, selalu berhasil, Tuhan Yesus, dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau. Mereka jadi anak-anak yang pandai, berikan IQ minimal 150-160 dalam nama Tuhan Yesus, cerdas, pandai, dan dapat mencapai cita-cita mereka, Tuhan Yesus. Dan biarlah anak-anak muda menjadi generasi yang the best dan the biggest ini, Tuhan Yesus. Kelak generasi minyak anggur ini, Tuhan Yesus, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Pak Anggoro, diberkati Tuhan bersama istri dan anak, dan Ibu Radina sama istri sehat. Pak Akiat dan Ibu Susan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus usaha selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, dan dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa dalam pelayanan. Dan Yeni Suryogo diberkati, dan Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Papi, Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta diberkati, Pak Ganda di Simatupang diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, dibalaskan 100 kali ganda, Tuhan Yesus, dan selalu sepanjang umur, dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati, Tuhan Yesus, dan berikan tanah Pak Antoni akan terjual, dan Pak Eko Prasetyo akan membelinya dan memberikan DP di bulan Januari. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada Engkau, dan berikan Raymond diberkati dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia, Tuhan Yesus, penuh kasih-Mu, penuh kuasa-Mu, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia. Tanda-tanda heran selalu terjadi menyertai Tuhan Yesus di dalam Gereja Tiberias Indonesia, dan dialami oleh jemaat Gereja Tiberias dan anak-anak Tuhan pada umumnya. Biarlah Tuhan Yesus kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya di tahun 2024 ini dan seterusnya, Tuhan Yesus, ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, ke dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara sekalian. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan pada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu di hari pertama di tahun baru 2024. Biar kita semua, Ibu Gembala, keluarga, kami semua Jemaat Tiberias tahun 2024 selalu mengalami segala yang baik dari Tuhan. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah di hari yang pertama di tahun 2024. Sebentar umat-Mu akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada, kiranya di tahun baru ini kemenangan, mujizat, keajaiban dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Pak Yori Stefani bersama istri keluarga Diurapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Sony Teja Sukmana bersama orang tua keluarga Diurapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, Gerald, juga Daniel Salem, The Joyce bersama keluarga Diurapi diberkati, dipromosikan Tuhan. Juga anak-anak muda choir, kami percaya mereka punya masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami ucap berkat, kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan Jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, juga Kargo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil. Diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun 2024, Tuhan buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini diberkati bersama kita, katakan amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year. And a Happy New Year. Selamat siang, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom.